jadi seorang sarjana itu ternyata nggak mudah. Mengenyam pendidikan ya, dari kuliah sampai nanti dia harus bikin makalah, disertasi, sampai dia mempertahankan, sampai dia bisa lulus sebagai seorang sarjana. Kenapa? Nah, kalau sudah lulus pun, ujian nggak selesai gitu aja, Ti. Masih ada lagi gitu kan? Panjang, karena ada sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, ini dia tantangannya, pengabdian kan jatuhnya. pengabdian, atau bisa disingkat SM3T. Sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Betul. Oke, ini akan kita bahas ya. Topik ini sudah hadir bersama kami di studio. Ada Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Supriyadi Rustad MSI. Selamat datang. Pak Supriyadi, apa siang. kabar? Sehat, Pak. Mbak Asti, Mbak Mas Harsa, sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Tetap karena beliau semangat. datang jauh-jauh nih langsung ke Langsung. studio Coffee Break. Karena beliau habis tugas dari Bukit Tinggi, Ya. jalan darat ke Padang, Padang naik pesawat, nyampe di sini jam 10 kurang langsung sampai di studio. Terima kasih Pak Supriyadi atas kehadiran Bapak. Kehadirannya. Dan juga sudah ada di sebelahnya, Peserta. yaitu Peserta SM3T. Mas Munji Hardani. Waduh, Kamu Mas masuk gitu Munji. dong, Mas. pakai ini bulu-bulu gitu. Apa kabar, Apa Mas kabar? Munji? Kabar baik, kabar Sehat baik. ya. Sehat, Semangat dong. alhamdulillah, semangat. Harus semangat. Nah, di awal nih mungkin Pak Supriyadi boleh menjelaskan apa sih sebenarnya SM3T ini? Sarjana mengajar di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal yang ada di wilayah Terdepan, Indonesia. terluar, terdepan. tertinggal. Terpencil. Maaf, terdepan. Gimana Pak Gimana? Supriyadi? nih, Pak? Baik, Mbak Asti ya, Mbak Asti, Mas Harsa. Ya. Kami luruskan dulu, SM3T itu sarjana mendidik. Sarjana mendidik ya. sarjana di mendidik, daerah oke. 3T. Jadi mendidik ini lebih luas daripada mengajar. Mengajar. Ya, Ya. oke. Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpikir bahwa kita harus sebagai bangsa ini harus maju bersama. Oh, ini ada Ini bukunya. ada nih. bukunya. Maju bersama Harus mencerdaskan Indonesia. Indonesia. Tidak boleh ada elemen bangsa yang tertinggal. Maka daerah sasaran kementerian adalah daerah yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Enggak boleh ada yang tertinggal, harus maju bersama-sama. Maju bersama, betul. Ini konsepnya. Lalu kami lihat di daerah-daerah itu ada situasi, ada sekolahannya, ada muridnya, enggak ada gurunya. Masih kebanyakan terjadi seperti ini Pak, di itu. daerah-daerah ya. Seperti itu. Ya, karena berbagai hal, lalu kemudian kita kawinkan dengan rencana kita untuk membangun sebuah sistem pendidikan calon guru yang hebat. Ya. Guru itu harus tangguh gitu ya. Ya. Betul. Harus tangguh, nggak cengeng, kemudian dia Ganteng. hebat, ganteng, cantik, ya dalam arti yang luas gitu. Nah, bagaimana kalau calon-calon guru ini kita dadar di sana, kita gembleng di sana, masukkan 1 tahun untuk menyelesaikan persoalan situ, tarik lagi, kemudian dididik lagi di LPTK, di asrama, jadilah dia guru masa depan yang baik. Dan akhirnya mendapatkan gelar profesi gurunya itu. Betul di dalam Berarti itu sebuah- prosesnya begitu ya Pak Prosesnya. ya? Digembleng, dikirim Betul. ke daerah-daerah tersebut, Betul. ditarik lagi, pendidikan lagi, akhirnya betul. menjadi seorang guru. begitu. Mirip dokter yang bertugas di daerah terpencil. Daerah, ya. Sebelum dia dapat izin praktek, Dia ini harus pengabdian. pengabdian dulu. Kira-kira begitu. Nah, Kira-kira. ini berapa peserta dari SM3T yang ditempatkan di daerah-daerah tertentu yang sudah dipilih juga nih, Pak Supriyadi? Iya, kita mulai 2011 itu dengan 2.500-an peserta Banyak juga, Pak. yang kita distribusikan ke 4 provinsi, 23 kabupaten. Kemudian permintaan dari daerah ternyata cukup banyak dan kita juga survei juga. Kemanfaatan program ini luar biasa. Tahun 2012 angkatan kedua kita tingkatkan menjadi sekitar 2.700. Oke. Sekarang kita 3.000-an. Akan Jadi kita semakin terjunkan. banyak ya per tahunnya ya? Semakin banyak. 2013, Oktober nanti kita akan terjunkan 3.000. 3.000. Ini proses perekrutannya tuh seperti apa sih? Pak? Syarat-syaratnya Wah, luar juga. biasa, ini syaratnya sangat ketat. Kita dulu tidak menyangka kalau animonya itu besar gitu ya. Kita menyangka siapa yang mau ke daerah yang terdepan, Terpencil, ya. terpencil, nggak ada listrik, kemudian nggak ada jalan, Akses jalannya susah, begitu kadang-kadang harus nyebrang sungai gitu ya. Tapi perkiraan kami ini keliru, anak-anak muda sekarang tuh nggak sama dengan waktu saya dulu muda.
anak sekarang itu lebih progresif, lebih mobile, lebih punya keinginan untuk Fighting spiritnya lebih kuat ya Pak? ya berpetualang gitu lah. Ini yang kemudian dari 14.000 pelamar itu kami saring menjadi 3.000. Jadi ketat sekali persaingannya. Jadi mereka harus tes, ya kita siapkan tes baik secara nasional online, kemudian tes di perguruan tingginya, lalu kita saring menjadi 3.000 tahun ini. Oke, berarti ada banyak perguruan tinggi yang terlibat begitu Pak? Iya, 17 LPTK sekarang ini. LPTK itu lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Ya, kalau dulu IKIP lah gitu ya. Betul. Ada 17. Ada 17. Nah, Mas Mundi sendiri, Munji ya? Mundi. Jadi Mundi mah teman saya tuh, ada namanya Mundi bener. Pasti lagi nonton nih. Pasti lagi nonton nih bener. Mas Munji gini, kenapa tertarik dengan SM3T ini sendiri? Apakah memang karena kan menjadi seorang pengajar atau pendidik itu adalah panggilan hati. Gimana kira-kira? Apakah hatimu terpanggil juga? Iya. Jadi begini, ada beberapa hal yang memang membuat saya tertarik untuk mengikuti program SM3T ini. Yang pertama bahwa saya adalah seorang pendidik. Saya lulus dari atau sebagai sarjana pendidik. Itulah artinya bahwa saya harus menjadi seorang guru. Nah, walaupun saat itu saya sudah mengajar di sekolah swasta di tempat saya, namun kemudian saat saya membaca di web bahwa ada program mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, itu menggugah hati saya dan juga membuat saya merasa tertantang. Apakah saya mampu terlibat dalam pemecahan masalah nasional yang berarti pemerataan pendidikan? Bagaimanapun anak-anak di daerah terpencil itu merupakan suatu masalah kita juga. Mereka berhak mendapatkan pendidikan seperti anak-anak di kota, seperti itu. Meskipun dengan konsekuensi kamu tidak bisa memilih lokasinya, daerah nanti di mana akan ditempatkan begitu ya? Iya, itu udah pasti. Pada saat itu ditempatkannya di mana? Saya ditempatkan di Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di SMP Negeri 4 Amarasi Timur. Oke. Asti, penempatan ini kan yang seperti Asti tadi bilang, tidak sesuai keinginan yang tidak bisa dipilih ya. Tidak bisa dipilih ya, udah kita ngikutin dulu. Nah, kira-kira sebenarnya apa saja sih yang mereka dapatkan di situ selain mereka tugas untuk mengajar, mendidik orang-orang yang ada di situ, masyarakat yang itu. Oke, apa aja kira-kira? Apa aja ya kira-kira ya? Saya juga penasaran sebenarnya. Oke, nah, nanti kita tanyakan. Betul, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break. Saya adalah seorang sarjana yang menjadi guru di daerah tertinggal. Saya bangga dengan profesi pendidik, karena saya sadar bahwa profesi guru itu pekerjaan mulia. Kami hanya lulusan SMA, bagaimana caranya supaya bisa mengajar juga? Kalian dapat mengikuti program PPGT, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Terintegrasi. Mari kita dukung program sarjana mendidik untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Mari kita panggil para raja, ratu. Mari kita kumpulkan para jenderal, para pembawa perubahan, para penggebrak, para penggerak. Mari kita sambut para pemimpin dan berikan mereka harapan. Life starts here. Hanya 2 jam setelah TPS ditutup, kita akan tahu siapa yang akan terpilih sebagai gubernur. Saksikan Quick Count Pemilu Kada, kerjasama dengan Lingkaran Survei Indonesia. Kami paling cepat dan kami paling akurat. Saksikan Quick Count Pemilu Kada Provinsi Jawa Timur 29 Agustus. Saya adalah seorang sarjana yang menjadi guru di daerah tertinggal. Saya bangga dengan profesi pendidik, karena saya sadar bahwa profesi guru itu pekerjaan mulia. Kami hanya lulusan SMA, bagaimana caranya supaya bisa mengajar juga? Kalian dapat mengikuti program PPGT, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Terintegrasi. Mari kita dukung program sarjana mendidik untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Nah, ketika ditempatkan di suatu daerah, tentunya berbeda dengan daerah yang asal kita gitu ya. Tadi Munji juga sampaikan seperti itu, dia dari Cilacap ditempatkannya di Kupang. Berbeda sekali. Nusa Tenggara Timur. Jadi memang alasannya kenapa sih Pak Supriyadi nggak boleh di satu daerah yang sama dari asal peserta? Jadi Indonesia ini kan dalam proses dibangun ya. Kita ingin Indonesia itu menjadi adonan yang lumat dari sebuah komponen bangsa. Jadi kalau dia asalnya dari NTT, ini coba kita tugaskan ke daerah lain supaya dia punya orientasi budaya yang berbeda, mengembangkan wawasan keindonesiaan. Indonesia itu bukan hanya NTT, bukan hanya Jawa gitu, tapi campuran adonan dari berbagai macam budaya. Dan makanya itu harus didapatkan oleh peserta. Memang mereka harus kita gembleng begitu. Gitu. Nah ini kan selama mereka ada di tempat tujuan mereka untuk mendidik masyarakat yang ada di situ, fasilitas apa saja yang mereka dapatkan? Iya, tidak banyak, ya kecil sesungguhnya. Saya juga surprise dengan fasilitas yang kecil ini, kok anak-anak ini semangatnya luar biasa ya. Ini ya harus kami acungi jempol ya. Mereka hanya dapat biaya hidup sebesar 2 juta ya Mas ya. 2.500.000 per bulan. Kemudian ada asuransi kesehatan. Ya fasilitas untuk survival tentu saja seperti pelampung kalau dia bertugas di yang kepulauan membutuhkan penyeberangan itu kita bekali. Kemudian pada akhir masa itu ketika dia lulus bertugas di daerah 3T, mereka kita kasih beasiswa untuk pendidikan profesi guru selama 1 tahun untuk bidang-bidang SMP ke atas dan setengah tahun untuk bidang PGSD dan PAUD. Ini fasilitasnya. Ini beasiswa untuk pendidikan gurunya itu mereka terima di mana? Di Jakarta kah? Ya di LPTK terbaik di Republik ini. Oh gitu. LPTK terbaik ya. Ada di UPI, di Bandung, ada di UNJ, ada di Semarang, di UNES, kemudian di UNESA, Surabaya. Oh ya LPTK yang terbaik, the best. Sambil mereka mendapatkan beasiswa ini, apakah mereka diizinkan untuk mendapatkan atau mencari ilmu dari berbagai macam sumber di luar LPTK iya, itu pasti, sendiri? Iya pasti. Justru pendidikan di asrama itu sangat penting. Jadi kita sedang mengembangkan pendidikan guru berasrama. Dulu kan guru-guru SD kita ini lulusan SPG yang dididik di sebuah asrama. Kita pengen adopt nilai-nilai itu lagi. Setelah mereka dilepas bebas liar di daerah yang seperti itu, kemudian dia tarik lagi, diaduk-aduk hatinya, kemudian dipaksa untuk hidup di asrama, serba teratur, serba terstruktur, serba kurikulumnya sudah ada gitu. Oh berarti ini proses penggemblengannya juga bervariasi ya. Iya kan? Kamu dilepas itu kan, survive di sana, berjuang, kemudian balik lagi ke asrama harus mengikuti dan taat. Munji sendiri gimana nih? Yang tahu pengalamannya kan kamu sendiri nih, sharing dong ke kita. Ya, pengalaman yang pertama dari segi pendidikannya, saya masuk ke SMP tersebut merupakan SMP 1 atap. Jadi di situ hanya ada 1 kelas dan siswa pertama yang kami ajar itu hanya 11 orang, 11 anak. Untuk satu angkatan itu untuk satu angkatan, karena itu hanya satu kelas, terdiri 1 kelas. Kemudian itu juga merupakan SMP 1 atap, yang mana kami juga harus mengajar kelas rangkap, mengajar sekolah rangkap. Jadi pelajaran rangkap juga iya benar sekali. Bukan itu hanya juga kelas rangkap, tapi sekolah rangkap. Iya, itu. Nah ini yang paling menarik dan diingat sama Munji, pengalaman yang selama di sana apa aja? Pengalaman yang menarik adalah ketika kita walaupun berbeda ras, berbeda agama, saat itu hari Jumat, ketika saya harus melaksanakan sholat Jumat, saat itu sungai banjir sampai di atas lutut, begitu. Karena sungainya sangat lebar dan di situ tidak ada akses jembatan. Jadi benar-benar manual. Kemudian beramai-ramai para warga berusaha untuk memapah kami agar kita bisa sampai seberang dan akhirnya melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Wah, saya sangat terharu mendengar ya di sini. Ternyata pelajarannya nggak hanya pendidikannya, tapi bagaimana bersosialisasi dan juga toleransi antara diaplikasikan apa yang didapat di kelas itu, mereka benar-benar mempraktekkan itu kan. Ini sebenarnya nilai pendidikan yang sebenarnya kalau menurut saya. Betul, karena ini juga nggak ada gurunya yang ngajarin. Nggak ada yang bisa ngajarin aplikasi itu kan. sendiri dan yang sekarang kan sudah ditinggalkan nih wilayah yang desa apa namanya tadi?
Di Amarasi Timur. Amarasi Timur. Ya. Ada rasa kangen nggak sih sebenarnya? Siapa tahu sedang menonton musik. Saat saya lihat lagi foto-foto kenangan, pasti ada rasa kangen ketika saya harus mengingat kembali pas saya pulang, kemudian mereka putra-putri saya, mereka menangis, kemudian para keluarga saya di sana, saya katakan keluarga saya di sana, yang keluarga kedua. Gitu. Iya, mereka memberikan tempat tinggal kepada saya secara gratis. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Saya sebenarnya ada rasa kangen seperti itu. Apakah memungkinkan Munji kembali lagi mengajar di sana? Kalau hal tersebut kembali kepada yang memberi kebijakan, bisa tanya langsung. Nah, mungkin tidak Pak, setelah dididik nih kembali ke asrama terus akhirnya sudah disahkan lah menjadi guru. Dia memutuskan untuk Pak, saya ditempatkan di situ aja deh gitu. Betul. Ini yang kedua, yang Indonesia Baru yang kedua. Tadi kan Indonesia Baru yang pertama itu kan anak-anak muda itu kan hingar-bingar ingin ke daerah. Indonesia Baru yang kedua itu adalah para pemerintah daerah ini welcome. Bupati Biak, Bupati Sorong, Alor, semua kalau mereka ini kembali diterima dan akan diangkat sebagai PNS. Ini luar biasa. Ini mungkin nggak terjadi pada zaman sebelumnya. Betul. Berarti sebenarnya jalur itu terbuka gitu ya Pak ya? Karena pendekatan anak-anak ini bagus. Terutama mereka ini juga kami beri tugas, tolong kalau ada mutiara-mutiara terpendam, anak-anak hebat di situ. Harus diasah. Harus diasah, disekolahkan ke perguruan tinggi terbaik. Jadi kawal sampai dia masuk ke UGM, kawal sampai dia masuk ke ITB, kawal dia supaya masuk ke UNESA. Sehingga anak-anak ini diterima baik oleh masyarakatnya. Kalau pemerintah daerah itu pulang nggak bawa anak-anak ini, dia takut sama masyarakat yang di sana. Karena kedatangan beliau-beliau ini sudah ditunggu-tunggu gitu ya. Inilah yang menjadikan ini program ini sangat-sangat, karena masyarakat pun sadar mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Nah, ini kalau tadi Munji mengawal anak-anak berprestasi, ya kan? Kalau kita harus mengawal yang satu ini. Ya, kita kawal iklan berikut ini. Setelah itu kita ngobrol lagi sama Pak Supriyadi dan Munji lagi. Ya. Tetap di Coffee Break. Saya adalah seorang sarjana yang menjadi guru di daerah tertinggal. Saya bangga dengan profesi pendidik, karena saya sadar bahwa profesi guru itu pekerjaan mulia. Kami hanya lulusan SMA, bagaimana caranya supaya bisa mengajar juga? Kalian dapat mengikuti program PPGT, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Terintegrasi. Mari kita dukung program sarjana mendidik untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hanya 2 jam setelah TPS ditutup, kita akan tahu siapa yang akan terpilih sebagai gubernur. Saksikan Quick Count Pemilu Kada, kerjasama dengan Lingkaran Survei Indonesia. Kami paling cepat dan kami paling akurat. Saksikan Quick Count Pemilu Kada Provinsi Jawa Timur 29 Agustus. Sebuah program yang selalu ditunggu-tunggu. Indonesia Lawyers Club mengupas habis persoalan dengan belak-belakan. Indonesia Lawyers Club di TV One memang beda, didukung oleh Saya adalah seorang sarjana yang menjadi guru di daerah tertinggal. Saya bangga dengan profesi pendidik, karena saya sadar bahwa profesi guru itu pekerjaan mulia. Kami hanya lulusan SMA, bagaimana caranya supaya bisa mengajar juga? Kalian dapat mengikuti program PPGT, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Terintegrasi. Mari kita dukung program sarjana mendidik untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemirsa, ternyata waktu saya zaman sekolah di SMA 3 sini Setiabudi, di sebelahnya SMA 3 itu ada sekolah PGRI. Yang saya nggak tahu anak-anaknya ternyata memang mereka akan menjadi calon guru-guru juga gitu.
contohnya seperti Contohnya Munji dan teman-teman ini ya. Oke, Pak, ini ketika mereka memang sekarang ini sudah kembali mendapatkan beasiswa gitu kan, program setelah itu apa Pak? Apakah ada program lanjutannya atau kan memang sudah oke ini kan kayak Munji angkatan pertama Iya, ya. Angkatan pertama ya. Ya kita tantang, berani nggak mereka mengarungi daerah yang lebih pengabdian yang lebih keras? Ayo saya tantang, berani nggak Munji? Ya, di Papua masih kurang 1000 guru masih di Lani Jaya, di Puncak Jaya. Kalau berani hebat lah. Berarti Pak, tantangan itu akan diberikan kepada para pesertanya ini berapa lama setelah mereka dinyatakan oke, kamu sudah menjadi dan seorang sudah guru. diangkat menjadi guru ya? Ya. Jadi ketika mereka sudah punya sertifikat pendidik, karena dia lulus pendidikan profesi guru, dia punya hak mendapat tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji. Setiap bulannya? Iya. Kapanpun, kemanapun dia bertugas, dia punya hak untuk itu. Oleh karena itu saya challenge ini, berani nggak ke Papua ya? Indonesia kan luas, ya luas. Ayo anak-anak muda kembali kami tantang, gitu ya. Pemerintah daerah sudah siap menerima. Nah, ini tinggal anak-anak nih. Nah, kami kemarin sebarkan kuesioner, Mas. 78% mau. Menerima tantangan itu. Iya. Munji sendiri, apakah bagian dari 78% itu untuk menerima tantangannya siap? Ya, bagi saya Indonesia itu bukan hanya Jawa. Sabang sampai Merauke adalah Indonesia. Jadi saya siap ditempatkan dimanapun. Kayak gini nih, luar Kira-kira biasa. kalau sudah ditempatkan, mata pelajaran apa yang difokuskan sama Munji untuk diberikan kepada murid-murid, calon-calon murid yang Munji akan pilih kira-kira? Ya, sesuai dengan bidang yang saya dalami, pendidikan bahasa Inggris, tapi sejauh kita tahu bahwa di pedalaman itu tidak hanya bahasa Inggris saja seperti saya. Gitu ya. Saya dulu mengajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, teman saya ada biologi, mengajar geografi, bahkan yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan bidang kita pun kita harus mengajarnya begitu. Karena itu adalah bagian dari mendidik ya. Tantangannya di situ ya. Tapi berarti ketika memang sudah berada di lokasi tersebut harus mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai backgroundnya. Bahan ajarnya dari mana dong? Apakah langsung request gitu dari pusat dikirimkan atau gimana? Apa sudah membawa perbekalan terlebih dahulu gitu? Oke, itu tidak sama sekali, bahwa kita menggunakan authentic material, bahwa materi apapun di lingkungan kita bisa menjadi bahan ajar, kita sesuaikan dengan silabus, dengan RPP kita begitu. Dengan kondisi alam yang berada di sana juga begitu ya. Iya loh, benar. Oh, itu dia. Nah, sekarang Pak Supriyadi saya mau tanya nih, kalau dia sudah memilih untuk menerima tantangan, ini sih cuman pertanyaan saya aja. Mereka yang menentukan gaji atau dari pihak Kemendikbud? Jelas kementerian. Kementerian ya Pak ya? Dan apalagi kalau di daerah terpencil juga ada 1 kali gaji. Tunjangan juga. Itu ya, tunjangan. Untuk daerah terpencil khusus. Termasuk kesehatan juga gitu. Termasuk kesehatan. Jadi misalnya si calon guru yang akan mengajar atau mendidik di sana nggak usah pusing-pusing lagi ya Pak? Enggak. Bagaimana dengan tempat tinggal? Apakah mereka harus menemukan tempat tinggal sendiri atau mereka seperti Munji kemarin menumpang di rumah warga? Ya. Sesungguhnya kalaupun harus menumpang di warga bagus-bagus juga ya, sebagai sebuah upaya untuk menyatu. Kalau bisa memang jangan berkelompok sendiri ya. Harus menyatu dalam suatu perkampungan gitu dan diterima menjadi masyarakat, menjadi pemimpin di situ yang kita harapkan begitu. Ya, tapi konon katanya kementerian juga menyiapkan rumah-rumah yang melekat dengan sekolah untuk daerah-daerah khusus, untuk sekolah-sekolah khusus itu supaya ada asrama untuk gurunya juga disiapkan. Supaya untuk sosialisasi dengan warga setempat pun juga lebih mudah. Nah Pak, evaluasi dari program ini sejak di angkatan pertama Munji sampai sekarang apa yang perlu ditingkatkan lagi nih Pak? Iya, yang pertama memang ada tugas yang bersangkutan ini, teman-teman ini adalah tadi mutiara-mutiara ini. Nah, sekarang ini ada 500 orang per tahun dari daerah asli, orisinil dari daerah-daerah 3T yang kami sekolahkan, diasramakan di berbagai LPTK di sini. Nah, itulah ketika mereka nanti misalnya ditarik atau kemudian bertugas, ini harus tetap ada juga orang-orang, anak-anak muda yang berasal dari setempat yang ikut membangun daerahnya. Nah, gitu. Nah, untuk program SM3T sendiri, tantangan yang paling besar ya tadi mengisi daerah-daerah terutama yang di Papua. Yang di Papua yang ujung yang timur, yang agak ke timur ya. Lani Jaya, Puncak Jaya, Waropen itu tantangan buat teman-temannya. Ini kan hal yang serupa juga dilakukan oleh lembaga lain
katakanlah melalui program Indonesia Mengajar. Nah, apa yang membedakan program-program lainnya dengan program SM3T ini, Pak? Ya, ini kita apresiasi juga ya yang Indonesia Mengajar ya, juga memberikan inspirasi kepada semua pihak bahwa pendidikan itu bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas masyarakat ya. Orang tua, masyarakat, pemerintah itu menjadi satu mengurus pendidikan itu. Kita bagus. Bedanya hanya di dalam SM3T itu kita nawaitu utamanya itu justru bagaimana mencetak atau menyiapkan guru-guru yang hebat. Ya. Guru itu harus digembleng di sana, digembleng di asrama, di daerah bebas, diuji pengabdiannya, diuji mentalnya, karakternya. Justru itu untuk menambah ilmu mereka ya Pak ya jadinya ya Pak ya. Betul. Kadang-kadang kurikulum itu muncul dari dirinya sendiri. Iya betul. Diciptakan melihat ada ikan di kolam, ada 4 anak-anak diajak masuk ke kolam. Ini ikannya kalau saya ambil 1 tinggal berapa? Itu kalau anak-anak di ujung sana itu ngerti. Iya. 4 dikurangi 1 belum tentu dia ngerti. Harus dengan ada medianya. Betul. Belajar melalui alam ya. Betul. Oke, Pak, ini kesimpulan ataupun harapan yang bisa Bapak sampaikan mengenai program SM3T ini apa, Pak? Ya begini, negara Indonesia itu besar dan kompleks. Ini manajemen negara yang besar dan kompleks ini panglimanya harus pendidikan. Kalau pengalaman anak-anak ini terjun ke daerah-daerah yang rawan, umumnya ketika orang-orang di sana itu tahu bahwa itu guru yang akan datang, itu sama sekali tidak ada penolakan. Nggak kayak zaman dulu ya Pak? Nggak ada. Kayaknya kalau ada yang baru masuk untuk memberikan perubahan, dia langsung... Mereka terima, benar. Jadi artinya negara itu kan idiomatiknya kan ibu pertiwi ya, bukan bapak pertiwi ya. Bukan. Artinya watak negara itu kan harus keibuan. Asih, asah, asuh. Nah, watak keibuan itu yang punya pendidikan dan kesehatan. Maka menurut saya NKRI ini harus dibangun atas dasar pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang dan ada kesehatan. di depan. Oke, terima kasih banyak Pak Supriyadi. Terima Munjin, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sukses buat Munji ya. Betul. Untuk ke berikutnya. Semoga sukses untuk Munjin dan teman-teman lainnya juga. Terima kasih Mbak Asti. Terima kasih sama-sama Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga untuk pemirsa Coffee Break yang sedari tadi telah setia bersama Asti dan Harsha. Besok kita akan ketemu lagi tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Baik, semoga hari ini menginspirasi Anda untuk beraktivitas dan juga bersikap dimanapun Anda berada. Amin. Oke, kita ketemu lagi besok. Bye. Baik, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh TV One, memang beda. Kasus investasi bodong kembali terjadi di tanah air. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 4 triliun rupiah uang nasabah raib. Pasca rusuh kemarin, Keraton Surakarta masih dijaga aparat. Seorang korban perampokan bertahan hidup dengan 24 peluru yang bersarang di tubuhnya. Selamat siang pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan beragam kabar yang pasti Anda butuhkan sebagai